Nana Suzune adalah bocah manis yang menyeramkan. Ketika melihat pacar kakaknya diambil orang lain, Suzu dengan tega membantuinya dengan sadis. Jelas saja si kakak murka dan balik menyerangnya. Tapi tiba-tiba ada iblis membantu Suzu di sana. Kenapa iblis membantu? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Oke guys, selamat datang di Matanime. Dan ini adalah alur cerita anime Sword of Demon Hunter. Check it out. Di awal cerita, diperlihatkan seorang bocil yang lahir dengan mata sebelah kanan berwarna merah menyala. Dia bernama Suzune, dan karena penampilannya yang mirip seperti iblis, Suzu kerap dipukuli dan dihukum oleh ayahnya. Karena merasa kasihan, sang kakak, Jinta, nekat membawa Suzu kabur dari rumah. Mereka pun bertemu Monoharu, kemudian dibawa ke desa Kadono, pusat pembuatan katana. Monoharu punya seorang anak gadis bernama Shirayuki. Dia tampak senang begitu tahu kalau Jinta dan Suzu diadopsi oleh ayahnya. Sejak saat itu, mereka jadi akrab dan sering menghabiskan waktu dengan bermain bersama di pegunungan. Pak Mono juga nggak segan-segan melatih Jinta ilmu pedang, meski butuh waktu bagi Jinta untuk menguasainya. Tapi ia yakin tidak ada yang tetap sama di dunia ini. Suatu sore, Jinta mengetahui kalau Ibu Shira adalah seorang Itsuki Hime, pelayan Dewa Api, dan hanya kepala desa juga penjaga yang bisa melihatnya. Itsuki Hime juga dilarang bergaul dengan manusia biasa. Makanya sudah lama sekali Shira tidak melihat ibunya. Ayo kita sarapan dulu kak, sambil nonton Matanime, terus kita suprek deh biar rajin uploadnya. Oke lah kalau begitu. 10 tahun kemudian, Jinta kini menjadi pengawal Itsuki Hime. Bersumpah setia sebagai penjaga Miko, dan Shirayuki adalah Itsuki Hime berikutnya. Saat itu, ada rumor beredar kalau para iblis sedang mengincar Itsuki Hime untuk mendapatkan keabadian. Tapi nggak perlu khawatir, generasi ini memiliki 2 penjaga Miko. Ada Kiyomasa si anak kepala desa. Hanya saja Jinta tidak menyukai sikapnya. Ketika diskusi selesai, Shira menghampiri Jinta dan membuat Jinta jadi kikuk. Suzu juga datang hari itu. Meski sudah 10 tahun berlalu, tapi tubuh Suzu tidak berubah. Ini bisa dianggap tidak menghormati Itsuki Hime dan bisa dihukum di tempat. Rupanya Suzu kangen Jinta. 2 hari mereka nggak bertemu. Meski begitu peraturan tetap peraturan, dan ini adalah area terlarang bagi umum. Sejujurnya, ini doesn't make sense sih. Bahkan saya pun tak percaya. Nggak lama kemudian, kepala desa berbicara 4 mata dengan Itsuki Hime dan meminta Jinta untuk tidak mendengarkan pembicaraan tersebut. Esok hari, Shira menyelinap mendatangi Jinta, mengajak Jinta keluar hari itu. Karena sudah ada izin kepala desa, Jinta pun berani. Mereka lalu sarapan bersama. Lu harusnya nyediain sesuatu yang lebih lezat. Sebagai kakaknya, Jinta akan tegas dan gak akan melunak saat diperlukan. Tapi aku yakin Jinta gak akan tega memukul adik kesayangannya itu. Ya, kau nggak salah. Jinta akhirnya pergi berkeliling desa dengan Shira. Hal ini membuat penduduk desa terheran-heran melihat mereka berdua. Dan saat akan berpisah, Shira mengajak Jinta bicara serius. Shira berkata bahwa dia putuskan untuk menikahi Kiyomasa. Karena kata si kepala desa, Shira diincar oleh iblis, sehingga dia harus melahirkan penerus untuk melanjutkan tugasnya. Dikarenakan Kiyomasa adalah penjaga Miko dan berdarah Kadono, maka suatu hari dia akan menjadi kepala desa. Tapi jauh di lubuk hati Shira, dia sangat mencintai Jinta. Cuma sekarang beda, ia adalah Byakuya. Meski sempat berpikir untuk kabur, tapi ia yakin Jinta nggak suka cara itu. Karena Jinta bersumpah untuk melindungi Byakuya. Dan alasan Jinta berlatih pedang dari kecil adalah untuk menghormati tekad Shira yang ingin menjadi Itsuki Hime. Mereka punya cara pandang yang sama, tapi cara hidup yang berbeda. Meski begitu, mereka akan tetap dapat bersama-sama. Suzu gelisah, sementara 2 iblis terlihat di hutan tanpa jalan kembali. Jinta ditugasi menghadang di hutan, sementara Kiyomasa berjaga di kuil. Saat melangkah keluar, Kiyo menghardik Jinta, bertanya kenapa ia cuek dengan gosip pernikahan Byakuya. Apa Jinta sudah mengikhlaskan? Jinta hanya memikirkan keselamatan Itsuki Hime dan Kadono. Ia rela meski harus mengorbankan perasaan sayangnya. Ini adalah balas budi Jinta terhadap desa Kadono dan juga Nona Itsuki Hime. Meski dirasa ini hal yang gila, akhirnya Jinta melangkah pergi menuju hutan tanpa jalan kembali. Sesampainya di hutan, Jinta hanya mendapati 1 iblis di sana, sementara iblis satunya sudah berada di Kadono. Ia langsung menebas, tapi justru Jinta yang terluka. Tapi Jinta nggak menyerah dan bisa melukai bahu iblis hingga terlepas dari tubuhnya. Di lain tempat, rupanya iblis wanita mendatangi Suzu. Tapi ia tidak menyerang, malah berbicara tentang Jinta. Ia berkata bahwa ada orang yang ingin menyakiti Jinta. Sebab itu si iblis ingin meminjam kekuatan Suzu. Tapi Suzu menolak, ia takut iblis berbuat jahat ke Jinta. Dengan perlahan si iblis lalu menyentuh dahi Suzu. Dan seketika Suzu terbawa menerawang jauh melihat masa depan. Ditampakkanlah Shirayuki yang sedang melepaskan semua pakaiannya, mengambil ancang-ancang 18+, dan siap untuk blaem-blaem dengan Kiyomasa di area terlarang kuil. Itu adalah kekuatan si iblis peramal. Dia juga tunjukkan penglihatan masa depan yang dia lihat.
Tapi bukan itu maksud Suzu. Dia nggak mengerti dan nggak percaya dengan semua ini. Mungkin itu hanya ilusi saja. Tapi si iblis coba meyakinkan dan mengajaknya melihat sendiri. Jinta bertarung mati-matian dan tidak lagi menahan diri. Tapi kali ini Jinta harus kehilangan lengan kirinya. Gigi iblis yang kuat berhasil mematahkan pedang Jinta. Meski begitu, ia masih sempat menangkap patahan pedangnya dan menancapkan tepat di jantung si iblis, hingga iblis pun tersungkur. Tapi si iblis puas karena tujuannya udah selesai. Ia juga mengatakan sesuatu tentang 170 tahun ke depan. Raja yang menguasai gerombolan iblis, Dewa Iblis akan datang ke Kadono. Mereka tahu Dewa Iblis ada di Kadono. Jinta teringat Suzu adiknya. Dan sebelum berpisah, si iblis memberikan hadiah ke Jinta yang membuat Jinta pingsan. Bagaimana tidak, tangan si iblis yang terlepas tiba-tiba mencengkeram wajah Jinta dan mengusek-useknya, membuat Jinta kesulitan bernapas. Dan itu berlangsung lama loh. Udah gitu bau apek juga, Cok. Tapi akhirnya, Jinta pun tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Tapi anehnya ketika Jinta tersadar, lengan kirinya kini sudah utuh kembali tanpa luka. Amazing. Habis gitu, Jinta langsung gaspol ke desa Cok, yang ternyata sudah chaos parah. Kebakaran di mana-mana. Sementara si Itsuki Hime malah lagi persiapan pencoblosan dengan Kiyomasa, katanya si keputusan dia udah bulat, dan demi desa Kadono juga. Shirayuki berjalan perlahan mendekati Kiyomasa yang tampak tegang dengan muka blurnya Cok. Perlahan Shira mendekatkan wajahnya, dan saat akan tekjreng, si iblis bicara dari balik tirai dan... Tara! Ucapanku bener, bukan? Panik gak? Panik gak? Ya panik lah, Cok masa enggak? Baru juga mau enak, malah didatengin iblis. Apalagi pas tahu Suzune ada di sana. Tambah ruwetlah wajah Shira. Katakan Nona apa yang terjadi? Ungkap Suzu. Ku kira kau selalu mencintai kakakku, Nona. Tapi itu bohong, itu palsu. Kau akan menerima lelaki manapun. Iya kan, Cok? Betebes kau. Ku nggak habis pikun. Kenapa lu melakukan ini? Padahal aku selalu menerimamu. Sesulit apapun itu, selama bersama kakakku, aku rela. Tapi kenapa... Iblis betina terus menghasut Suzu. Itsuki Hime itu wanita jahat. Dia telah mengkhianati kakakmu. Andai saja wanita ini lenyap dari dunia. Seketika aura iblis dalam tubuh Suzu keluar. Aura hitam yang sangat dahsyat. Lalu muncullah seorang gadis dengan tatapan dingin bermata merah. Tubuhnya diselimuti aura jahat. Nona, mending kau mati saja. Kiyomasa coba membela, tapi iblis betina menghantamnya. Ini urusan wanita. Pria dilarang ikut campur. Tubuh Kiyomasa pun dibawa keluar, dan Shira hanya terdiam ketakutan. Sesaat kemudian, Jinta datang mendobrak dinding kuil. Shirayuki, Suzune. Shira berlari dalam dekapan Jinta. Tapi sesaat kemudian, wus, srot. Kepala Shira terpisah dari badannya. Ia pun meregang nyawa dalam pelukan kasih tak sampai. Suzu menyapa, "Halo bang, selamat datang kembali." Tapi Jinta masih belum mengerti. Ini siapa woy? Wanita cantik, seksi, padat berisi. Tapi kok sadis banget anjir. Kok lu ada di mari? Siapa yang undang? Dan seketika Jinta melihat bayangan masa lalunya. Awal pertama dia mengenal Shirayuki. Kenangan manis yang mereka habiskan berdua dalam suka maupun susah. Bagaimanapun kenangan itu nggak akan terlupa, tapi juga nggak akan ada lagi. Kini semua bersimbah dareh. Di depan Jinat, Suzu asik mencocok-cocok tubuh Shira yang tak lagi bernyawa. Seperti bocah dengan mainan baru, dia tak peduli lagi dengan kakak angkatnya itu. Jinta hampir tak bisa berbuat apa-apa. Sesaat dia pun sadar dan langsung menghunuskan pedangnya ke arah Suzu. Tapi Suzu berhasil menghindar. Jinta baru sadar, iblis itu adalah Suzune. Kenapa kau melakukan itu kepada Shirayuki? Nona Itsuki Hime itu akan menikahi pria lain, Kak. Dia tuh cuma pura-pura doang cinta sama kakak. Ujung-ujungnya mengkhianati kakak. Sungguh terlalu. Makanya aku abisin. Suzu merasa senang dan tidak merasa bersalah. Kau menghabisi semua penduduk Kadono yang telah membesarkan kita, apa otak lu bergeser? Merasa Suzu sudah berbeda, Jinta langsung menyerang Suzu dengan brutal. Akhirnya, kedua adik kakak yang dulu saling mencintai, pada akhirnya harus saling membunuh hanya karena cinta dan bisikan iblis. Kenapa kau melihatku seperti itu? Aku hanya menghabisi wanita jahat itu. Apa kau juga akan pergi dariku? Padahal aku percaya kau akan membelaku. Suzu lalu menyerang Jinta tepat di perutnya. Meski terluka, tapi Jinta berhasil menahannya tangan Suzu untuk tetap di perutnya. Hal itu membuat Suzu kesulitan untuk menghindari serangan Jinta. Dan ketika Jinta akan menyerang balik, ia teringat wajah adiknya itu. Tapi kali ini berbeda. Sebuah pukulan mendarat telak di perut Suzu, membuat tubuh iblis Suzu terpental ke dinding dan meninggalkan lubang menganga pada bagian perutnya. Tapi Suzu masih bisa berdiri. Tapi nggak perlu waktu lama, Jinta langsung menerbangkan tinju Nulia ke arah Suzu. Sesaat ketika tinju akan menemukan sasaran, tiba iblis betina muncul dan menjadi tameng Suzu. Dia menerima tinju Jinta dengan telak dan meminta Suzu untuk lari. Suzu pun keluar dari kuil sambil menenteng kepada Shira. Dan sebelum pergi, ia berjanji akan menghabisi semua dan siapa saja. Selama apapun itu, Suzu berjanji akan kembali menemui Jinta lagi. Aku benci segala yang ada di dunia ini.
Jadi sebaiknya aku hancurkan saja semuanya. Biar ramai, biar gaduh, biar semua tahu. Tidak ada yang tulus di dunia ini. Semua palsu. Omong kosong, pepesan kosong, res-resan rengginang, tan. Iblis betina senang, rencana memisahkan Jinta dan Suzu telah berjalan lancar. Aku melihat arus waktu berubah dengan cepat. Ia nggak menyesal karena telah melindungi masa depan sesama iblis. Perlindungan iblis akan hilang secara total, dan mereka hanya akan menjadi makhluk dalam dongeng. Dongeng yang nggak pernah didengarkan oleh siapapun, iblis tetap iblis. Nggak akan jadi kue lupis. Semua tinggal kenangan, Jinta putuskan untuk meninggalkan Kadono, melatih diri agar lebih kuat lagi. Kepala desa menyerahkan Yarai untuk Jinta, dan mulai sekarang namanya adalah Jinnya. Memohon maaf atas kesalahan telah memisahkan Jinta dan Itsuki Hime. Dan bersambung. Well, itulah sedikit alur cerita dari film anime Sword of the Demon, yang semoga kalian suka. Oke guys, makasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selalu jaga kesehatan, tinggalkan kesetanan. Selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios lezatos. Doke, wassalamualaikum.